detik udah menyebar kemana-mana, tak terkendali. Namanya juga lalat. Nah, itulah yang menyebabkan pandemi ini. Jadi bukan corona. Tidak ada satu bukti ilmiah pun yang bisa membuktikan terarah dengan tepat bahwa ini adalah virus corona. Tidak ada. Silakan, mana pakar-pakar virus yang ada di dunia? Ngomong sama saya. Ya kan? Tidak. Hanya karena kemiripan bentuk. Oh, mirip seperti virus corona. Ya, buaya sama biawak sama mirip hampir. Sama cicak tapi mereka tidak nama. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia termasuk coronaviridae, itu dari spike-nya. Hitung spike-nya berapa. Kalau lu bakal virus, tahulah. Corona, hitung berapa spike-nya. Dihitung sama spike-nya nggak sampai 57, nggak sampai 50, 30. Ya bukan virus corona, itu mRNA. Transkripsi balik yang tidak bisa tak tertangani oleh vaksin, tidak bisa ditangani oleh vaksin karena mRNA transkripsi balik ini justru dia mengacaukan sistem antibodi. Nah, vaksin tujuannya untuk memperkuat antibodi. Semakin kuat antibodi seseorang, akan semakin cepat dia kalah. Ini untuk menghadapi ini harusnya orang sederhana. Orang sehat harus sakit. Semakin sehat orang, semakin cepat kalah, semakin cepat mati. Karena ini virus yang serang antibodi. Virus ini menyerang antibodi. Maka itu timbullah peristiwa di dalam tubuh yang disebut dengan storm. Ada storm sitokin storm, bradykinin storm, badai sitokin dan badai bradykinin. Yang bradykinin, yang sitokin merupakan bagian daripada perangkat antibodi, justru mengalami kekacauan badai. Artinya sudah over lah, ya kan? Mereka mengalami kekacauan sehingga ini saya kasih gambar. Satu virus masuk ke dalam virus yang saat ini yang dibilang corona, tapi bagi saya itu bukan karena masuk ke dalam ini langsung seluruh tubuh membunyikan alarm bahwasanya ada musuh datang. Sehingga semua pasukan polisi, pamong praja, preman, OKP bangkit menuju tamu yang tertentu, orang dengan identitas yang tak diundang. Seluruh tubuh secara serentak. Di situ adalah TKO-nya. Harusnya ketika dia hinggap di sini, yang responnya sekitar sini. Ini nggak ada sama sepenuhnya tubuh. Itulah mengakibatkan storm dan si badai. Jadi harusnya pakar-pakar medis pun berpikir dan kayak kok kehabisan nutrisi otak kali mereka. Dengan kejadian badai sitokin, badai bradykinin pada pasien yang mereka anggap terkena COVID, maka sudah bisa dipastikan ini virus ini termasuk adalah virus yang mengacaukan sistem antibodi pada tubuh. Sederhana, maka bukan vaksin solusinya apa? Nah, sekarang lebih dulu. Nah,
Fungsinya apa? Nah, ketika para pakar selama ini hanya menghadapi peristiwa kejadian-kejadian kecelakaan medis yang disebabkan oleh virus, mereka hanya terkonsentrasi pada virus. Pakar-pakar sekarang nih, jadi yang ada di otak mereka itu hanya berpikir bagaimana cara gua membunuh ini virus. Nah, yang ada di otaknya mereka. Nah, kembali ke mereka enggak melihat virus secara visual berarti enggak, belum pernah. Kok sok-sokan mau bunuh virus? Emang mereka tahu virus itu ngumpet di mana? Ya kan? Ini banyak terus ngumpet seperti dulu. Kenapa? Ngumpet di sela-sela giginya dia nggak tahu. Ya kan? Jadi upaya untuk membunuh, memenangi, untuk fight melawan virus itu halusinasi. Kamu nggak akan pernah bisa. Kan nggak akan mampu. Kamu nggak punya perangkat untuk mengenali virus. Toh. Ya kan? Jadi kalaupun ada mereka buat obat antivirus, ya, obat antivirus, jadi kita belum siap ya. Obat antivirus terserah. Mau yang disuntikkan, mau 10 suntikan, mau yang ditelan, ya kan? Apa itu obat memiliki indera bisa cari kemana ada si virus itu sendiri sehingga dia tikam itu virus sampai mati? Tidak punya, bos. Ya kan? Kalau obat itu membunuh virus dengan kemampuan racun yang dimiliki dia, racun obat. Karena dalam dunia farmakologi ini kan semua substansi itu adalah racun. Cuma yang membedakan adalah penggunaannya, jumlah penggunaannya. Nah, itu apa dengan racun itu bisa mati itu virus hari itu juga. Kalau mati, kalau makin kuat bagaimana? Orang pakai narkoba satu hari 1 shot, besok bisa 2 shot, 3 shot, 4 shot. Lama-lama 1 kilo pun habis sama dia. Kasih itu selama bos gue 1 kilo habis. Seperti itu juga virus. Dikasih obat, mungkin yang pertama akhirnya dia kuat. Nah, setelah kuat mungkin akan zat-zat kimiawi yang ada pada obat itu merangsang virus untuk mengembangkan, memperkaya kehidupannya sendiri. Bermutasi lagi. Rusak, bos. Nah, di dalam tubuh hanya ada satu entitas yang mampu mengejar virus sampai dimanapun berada, yaitu antibodi. Jadi ada dalam tubuh. Antibodi mulai dari balik ini sudah ada, ya kan? Komandonya antibodi itu sendiri sel dendritik. Jadi sama siapa itu? Terawan itu dendritik. Itu dendritik itu. Kalau kalian bilang, saya sebenarnya bukan sesuatu yang bohong. Kalau terawan menggunakan dendritik, tapi kemungkinan berhasilnya itu di bawah 5% saya katakan. Coba. Dendritik itu cuma mampu menangkap virus. Cek. Nah, ini tugasnya itu. Dendritik itu seperti ini. Ada. Seperti ini. Ini tadi akan melengket keras. Akan melengket dengan keras pada kaca permukaan. Karena memang dia jaring menjebak. Nah, ketika lu sini. Ya kan, di keranjang, di penjara. Ya kan? Nah, kalau antibodi bisa bekerja dengan normal, lah itu
Tapi ini musuhnya bisa mengacaukan antibodi. Terus bagaimana kalau antibodi menghadapi virus? Nah, jadi apa solusinya? Nyet. Saya paparkan kepada seluruh pakar yang ada di muka bumi ini. Bagaimana cara paling cerdas untuk menghadapi virus? Sudahi angan-angan kalian untuk membunuh virus. Biarkan itu virus hidup di dalam tubuhmu. Karena itu dia juga ya pengen juga hidup dalam tubuh, memang kenapa ya kan? Cuman kalau dia mengganggu kamu, ya sikapi dia dengan cerdas. Sikapi dia dengan cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas adalah sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh manusia, yang mana itu merupakan karunia dari yang maha menciptakan dia. Bukan karena dia belajar, bos. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah belajar. Maka disuruh Ad-Duha jelas. Wa wajadaka kasih siapa? Muhammad. Dolan. Ayo, apa itu? Sebelumnya Rasulullah Muhammad dalam kondisi fahada. Ketika kami temui kamu dalam keadaan dolan, kemudian kami beri petunjuk. Setelah petunjuk itu datang, maka hilanglah dolar dia. Jadi bukan karena Muhammad belajar, tetapi karena Muhammad menerima karunia dari Allah, Zat yang maha tinggi ilmunya. Maka di dalam salah satu hadis yang masyhur dan sahih, Allah akan mencintai seorang hambanya dengan cara memahamkan padanya mengenai dunia. Jadi yang memberi kecerdasan itu Allah, bukan tak belajar. Ya kan? Orang kafir cerdasnya di mana? Ya kan? Nah, ini kembali pada menghadapi virus. Ini virus. Virus itu bisa nempel ke kita. Apa yang menjadi penyebab? Dari situ dulu. Kenapa virus bisa nempel ini? Kok nggak ke sana? Itulah di dalam tubuh kita ada peristiwa biokelistrikan dulu, di mana ada daya menarik dan menolak. Pertukaran partikel antar atom bisa mendorong, bisa menarik, silih berganti. Termasuk pada ketika virus masuk ke dalam sel inang, itu murni adalah peristiwa biolistrik tubuh. Nempel, ya kayak gitu. Garis gosok ya. Itu nggak usah berpikir jauh ya, halusinasi. Itu caranya virus nempel di tubuh kita. Jadi bagaimana supaya virus nggak nempel di tubuh kita? Harus dikasih penghambat supaya gaya adesi itu hilang.